Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, siswa dan siswi MTS Ma'arif NU1 Kemeranjen kelas 9 yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali melalui tayangan ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari segala penyakit, dari segala virus yang membahayakan. Dan pada kesempatan kali ini, meskipun pembelajaran kita tidak tatap muka secara langsung di madrasah, namun mudah-mudahan tidak mengurangi kualitasnya di dalam saya menyampaikan materi walaupun sangat terbatas. Saya harap kalian semua agar selalu tetap disiplin, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan kita, dan dengan seperti itu mudah-mudahan kita akan tetap sehat, dan pada saatnya nanti ketika situasi dan kondisinya sudah memungkinkan, kita akan kembali bisa belajar secara langsung, bertatap muka di ruang kelas di madrasah kita. Pada kesempatan kali ini, satu bab yang akan Pak Guru sampaikan, satu materi, dan ini merupakan materi yang sudah pernah disampaikan atau sudah pernah diajarkan di kelas 8 tentang menyajikan lagu secara solo atau secara tunggal. Pada kesempatan yang terdahulu sudah dijelaskan bahwa bernyanyi ini merupakan aktivitas yang menyenangkan, aktivitas yang bagi siapa saja bisa melakukan dalam keadaan apa saja. Tidak harus dalam keadaan senang. Orang yang bernyanyi itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sehingga hasil karyanya yang dihasilkan itu juga akan menunjukkan keadaan penyanyinya. Orang yang sedang mengalami kebahagiaan atau sedang bahagia tentu bernyanyi dengan ekspresi atau dengan ungkapan yang bahagia tentunya. Begitu juga sebaliknya. Seorang penyanyi atau pencipta lagu yang di dalam berkarya ketika dalam keadaan susah atau menggambarkan kondisi jiwanya yang memang sedang tidak bahagia, maka hasil karyanya atau lagunya juga akan menunjukkan ekspresi hatinya. Nah, di dalam bernyanyi, kita perhatikan kalian juga tentunya sudah sering melihat, sering menyimak, bahkan sering menampilkan. Walaupun tampilnya tidak di panggung, mungkin di rumah sendiri atau di sekolah, di madrasah biasa menyanyikan di kelas. Kalau sedang tidak disuruh nyanyi kan malah nyanyi. Walaupun kalau disuruh nyanyi malah terkadang jadi tidak mau. Nah, bernyanyi secara tunggal di dalam ilmu seni itu disebut dengan penampilan secara solo atau sendiri. Kemudian kalau penyanyi itu tampil dengan 2 orang, itu dinamakan dengan duet. Nah, kalau 3 orang, itu dinamakan dengan trio. Makanya ada penyanyi yang namanya trio macan. Nah, ini semuanya pasti akan sudah paham, ini sudah kenal dengan trio macan.
Sedangkan penyanyi atau bernyanyi yang dilakukan oleh banyak orang itu disebut dengan vokal group atau biasa disebut dengan paduan suara atau lebih dekat, lebih familiar kita kenal dengan istilah kur. Bernyanyi solo itu memiliki beban yang lebih berat ketimbang bernyanyi secara bersama-sama atau lebih dari 2 orang. Sebab bernyanyi tunggal itu sangat bergantung pada penyanyi itu. Mau sukses atau tidak penampilannya, ya tergantung penyanyi itu. Sehingga orang yang akan bernyanyi secara solo, secara tunggal, ini harus betul-betul mempersiapkan dengan matang. Harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti Pak Guru akan mencoba untuk menyajikan sebuah lagu yang mudah-mudahan ini sudah dikenal. Sengaja saya pilihkan ini lagu tentu yang bernafaskan Islam, yang dinyanyikan oleh penyanyi, ya boleh dibilang ini penyanyi pendatang baru, atau tetapi sudah cukup ngetren atau cukup viral di kalangan para santri khususnya, yang lebih dikenal dengan nama Gus Aldi. Ini mudah-mudahan nanti lagunya bisa diperdengarkan atau bisa disajikan. Mudah-mudahan nanti dengan setelah melihat atau menyimak lagu tersebut, nanti akan membuka wawasan kita bagaimana seseorang itu bernyanyi secara solo. Anak-anak sekalian, dari lagu yang sudah diperdengarkan tadi, dapat kita pahami bahwa suara atau vokal seseorang itu memiliki ciri khas, memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, di dalam pengamatan sebuah lagu, yang pertama kita pahami, kita lihat ada yang disebut dengan timbre atau warna suara, yaitu hasil vokal antara penyanyi yang satu dengan yang lain itu akan berbeda. Jadi memiliki ciri khas, boleh dibilang itu perbedaan. Sehingga wajar ketika penampilan satu penyanyi dengan penyanyi yang lain itu akan berbeda-beda, walaupun menyanyikan lagu yang sama. Ada ciri khas penyanyi yang nadanya atau vokalnya itu tinggi, ada yang besar dan cenderung serak tetapi bagus, ada yang suaranya melengking, dan seterusnya. Ini menunjukkan adanya warna suara. Nah, berikutnya yang membedakan lagi dari pengamatan lagu ini adalah wilayah nada. Tiap orang itu memiliki wilayah nada yang berbeda, tergantung ketebalan pita suara dan upaya orang tersebut di dalam berlatih. Seperti tadi pada warna suara, bahwa wilayah nada ini juga sangat bergantung kepada ketebalan pita suara. Ya, mohon maaf, meskipun pita suara ini merupakan bekal bawaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang tentu tidak akan sama. Tetapi sebaik apapun modal yang sudah dibawakan oleh Allah sejak manusia ini lahir, kalau ini tidak digali, kalau ini tidak dilatih, juga akan sulit tentunya untuk dapat berkembang. Nah, selanjutnya yang harus kita pahami juga bahwa suara atau vokal itu juga dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Kalau berdasarkan yang akan kita bahas di sini, yang pertama adalah pengelompokan suara anak-anak. Suara anak-anak ini memang masih relatif sama, jadi agak sulit dibedakan antara suara laki-laki, anak laki-laki, dan anak perempuan. Pada usia anak-anak,
ini masih memiliki ketinggian yang sama. Kalau ketinggian sama tetapi hasilnya yang sedikit berbeda. Karena meskipun masih anak-anak, sudah terlihat, sudah mulai terlihat bakatnya. Ini siapa yang kelihatan vokalnya ini akan bagus, bernyanyinya sudah tidak fals, ini sudah terlihat meskipun masih anak-anak. Yang kedua, yang harus kita pahami bahwa suara laki-laki itu juga dibedakan menjadi 3. Jadi ada suara laki-laki yang tinggi atau lebih dikenal dengan istilah tenor, kemudian suara sedang disebut dengan bariton, dan suara rendah itu disebut dengan bass. Nah, begitu juga pada nada perempuan atau vokal perempuan juga dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, untuk suara tinggi itu disebut dengan sopran, kemudian suara sedang disebut dengan mezzo sopran, dan suara rendah itu disebut dengan alto. Ini sudah sangat sering kita dengar, dan tentunya kita bisa membedakan mana sih suara tinggi, mana suara sedang, dan suara rendah tentunya. Pengetahuan dasar ini harus kita pahami, harus kalian pahami jika akan mempelajari lebih dalam tentang teknik vokal, ataupun bagi seseorang di antara kalian yang akan menyajikan atau akan tampil membawakan lagu secara solo, tentu ini harus betul-betul dipahami sehingga nanti sebelum berlatih menghafalkan lagu, menghafalkan lirik, menyesuaikan dengan nadanya, sudah memahami ini. Karena bagaimana mungkin akan memahami karakter lagu, karakter penyanyi yang akan kita ikuti ketika hal-hal yang mendasari ini belum kita pahami. Tentu hasilnya akan menjadi kurang maksimal, kurang sempurna. Nah, para siswa sekalian, selanjutnya sebelum bernyanyi, sebelum menampilkan lagu di hadapan publik atau direkam, nah, ada hal-hal yang harus dipahami. Ini sudah masuk wilayah lagunya, sudah masuk kepada bagian lagunya. Kalau tadi kan teorinya. Nah, kalau tadi kerangka teorinya, nah sekarang ketika kita akan memulai nyanyi, sebaiknya bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Nah, salah satu hal terpenting di samping modal vokal dan pemahaman tentang lagu tadi, ketika kita sudah berada di tempat nyanyi atau sudah di panggung, maka sikap di dalam bernyanyi ini juga menjadi hal yang harus dikedepankan. Nah, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil penampilan kita di dalam bernyanyi. Misalnya, posisi berdiri kita saja harus betul-betul teratur. Bagaimana posisi berdiri kita? Karena bernyanyi yang baik, nyanyi yang baik itu adalah di dalam posisi berdiri. Karena tidak mengganggu atau pernapasan kita itu tidak begitu terganggu ketika posisi kita itu berdiri. Tapi berdiri yang bagaimana? Nah, ini yang harus kita pahami. Misalnya badan berdiri tegak, tetapi kondisinya rileks, kondisinya santai. Tidak berdiri tegak seperti ketika kita baris berbaris dengan posisi yang sangat tegak. Tidak seperti itu. Tegaknya adalah tegak posisi berdiri yang betul, sikap yang baik, sikap yang betul, tetapi
kondisinya itu santai, rileks, tidak tegang. Kalau dari posisi berdirinya saja sudah kelihatan tegang, ini akan sangat mengganggu penampilan kita di dalam bernyanyi. Yang kedua, berat badan itu bertumpu pada dua kaki. Maksudnya bagaimana? Ya, posisi berdiri kita itu semuanya bertumpu pada kedua kaki, tidak hanya pada satu kaki. Misalnya kakinya mengangkat satu, yang kanan atau yang kiri, atau nekuk salah satunya. Nah, ini juga akan sangat tidak baik. Di samping mengganggu penampilan, ini juga akan dilihat oleh audiens, oleh penonton. Nah, ini akan menjadi hal yang kurang positif dilihat oleh orang yang menyaksikan. Kemudian dada sedikit membusung tetapi rileks. Karena ini akan membantu pernapasan. Jadi dadanya itu tidak ditarik ke dalam. Karena ketika ditarik ke dalam, maka rongga pernapasan kita akan sedikit mengalami penyempitan. Nah, makanya sedikit dibuka dan dalam keadaan rileks. Berikutnya posisi tangan itu juga santai. Kalau akan bergerak ya bergerak dengan santai dan teratur. Ketika akan diam itu juga berada di samping kanan dan kiri badan kita. Tentu dengan posisinya yang baik juga. Nah, setelah mempersiapkan penampilan dari pemahaman tentang vokal, kemudian tadi sikap berdiri. Nah, ketika sudah masuk ke dalam penampilan, sudah memulai menyajikan lagu, maka satu hal yang tidak boleh ditinggalkan adalah kita ini mengatur pernapasan. Namanya orang bernyanyi adalah orang dengan kemampuan berolah vokal. Olah vokal itu sangat didukung oleh pernapasan. Nah, di dalam bernyanyi banyak para pakar, para penyanyi lebih menganjurkan pernapasan diafragma ini yang lebih sering digunakan. Karena dapat menjadi sumber tenaga yang lebih besar untuk mencapai nada tinggi. Nah, untuk mencapai nada yang diinginkan, yang sempurna sesuai dengan lagunya. Nah, pernafasan ini bisa dilatih melalui beberapa cara. Kita bisa melakukannya secara manual sendiri, tidak harus ada pelatihnya, karena ini mudah kita lakukan dan tidak hanya untuk kepentingan bernyanyi saja, bahwa pernapasan diafragma ini juga sangat bagus untuk melatih kekuatan tubuh kita. Tidak hanya dalam bernyanyi, dalam olahraga pun kita harus berlatih tentang pernapasan. Nah, langkah-langkah ini bisa secara singkat Pak Guru gambarkan, misalnya dengan mengambil napas melalui mulut dan hidung sekuat-kuatnya. Bila perlu kita hitung minimal dalam hitungan 5 detik. Kita mengambil nafas, kemudian setelah kita ngambil di dalam, kita tahan sejenak, kita hitung. Semakin lama kita bisa menahan nafas itu, maka akan semakin baik pula. Setelah nafas itu kita tahan, kemudian kita keluarkan secara perlahan-lahan dan dihitung juga untuk mengetahui kekuatan nafas kita, berapa detik, berapa kali hitungan nafas itu akan habis kita keluarkan. Nah, semakin sering latihan ini kita lakukan, saya yakin kemampuan bernyanyi khususnya dalam pernafasan ini akan semakin bagus. Orang itu sering mengalami kegagalan di dalam bernyanyi, terutama ketika dalam lomba. Kalau hanya penampilan biasa tidak dinilai. Tapi ketika bernyanyi, ketika dilombakan, hanya itu di lomba, maka ini akan menjadi
hal yang sangat penting. Kalau nafasnya tidak kuat, terutama pada nada-nada tinggi, ini akan menjadi titik lemah dari seorang penyanyi. Nah, sehingga ini menjadi hal yang sangat penting dipersiapkan bagi orang yang akan menyajikan lagu, atau boleh dibilang kalau penyanyi itu akan konser musik, akan menyajikan lagu, kok ini tidak dipersiapkan dengan baik, apalagi kondisi tubuh, kondisi badan sedang kurang fit, ini jelas akan sangat mengganggu. Nah, berikutnya setelah pernapasan itu, kita akan mengenal apa yang disebut dengan resonansi. Resonansi itu kalau ini tidak hanya di ilmu seni, kalau di ilmu fisika itu juga ada, yaitu intinya adalah getar, menggemakan suara dengan cara menempatkan sumber suara agar suaranya itu lebih keras. Nah, di dalam bernyanyi ada beberapa jenis resonansi. Yang pertama adalah resonansi dada. Resonansi dada itu digunakan apabila seseorang ingin menghasilkan suara rendah. Jadi menggemakan suara, kalau suaranya rendah maka akan terdengar dan kelihatan juga sumber suaranya itu terlihat dari dada. Nah, ketika yang lebih banyak menggetar atau menggema itu di dada, maka itulah yang disebut dengan resonansi dada. Hasilnya adalah nada rendah. Kemudian yang kedua adalah resonansi hidung. Nah, apabila suara yang dihasilkan atau yang diinginkan adalah suara sedang, tetapi caranya juga harus tepat dan halus, sehingga vokal yang dihasilkan itu akan lebih bening dan lebih bersih. Tidak sebaliknya, kalau resonansi hidung ini salah di dalam menerapkan, keliru penerapannya, maka suara yang dihasilkan itu justru akan terlihat seperti tidak aslinya. Atau kalau orang sering bilang itu suaranya terdengar kayak orang, mohon maaf, kayak orang bendeng, kayak orang sedang pilek. Nah, itu karena di dalam mengambil resonansi hidung itu kurang tepat. Kemudian yang ketiga adalah resonansi kepala. Nah, ini dilakukan jika seseorang itu ingin menghasilkan nada tinggi dan halus. Kalau orang bernyanyi nada tinggi, maka yang akan lebih kelihatan bergerak dan berenergi adalah pada bagian kepala. Kalian bisa menyaksikan sendiri. Penyanyi-penyanyi Indonesia misalnya, saya contohkan yang penyanyi dengan nada yang sangat tinggi misalnya. Saya contohkan itu Judika. Nah, Judika itu penyanyi dengan karakter vokal yang tinggi dan bagus, tingginya itu halus sekali. Kalian bisa lihat ketika Judika bernyanyi itu, maka yang akan kelihatan berenergi sekali itu adalah kepalanya. Ini karena apa? Karena dia itu lebih menggunakan resonansi kepala ini untuk menghasilkan vokal yang tinggi dan halus. Nah, nanti suatu saat nanti akan bisa kita simak dalam kesempatan yang lain tentunya. Kalau dalam kesempatan ini kurang memungkinkan, karena nanti materi kita terkait dengan musik populer. Nah, makanya tidak salah ketika tadi saya mencontohkan itu Mas Judika. Ya, saya yakin kalian mengenalnya. Sangat sering muncul di layar
televisi, di media-media online yang lain. Nah, anak-anak sekalian, yang terakhir kali, bagian yang terakhir dari materi kita kali ini, ketika seseorang ingin menghasilkan penampilan yang bagus di dalam bernyanyi, juga harus memperhatikan artikulasi dan prasering. Artikulasi itu adalah pengucapan kata atau huruf atau kalimat dengan baik. Saya sering mencontohkan bahwa artikulasi itu sama ketika kita belajar Al-Quran, melafalkan huruf itu, memunculkan huruf itu harus sesuai dengan makharijul huruf, dengan makhraj hurufnya. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka akan banyak kata atau kalimat-kalimat di dalam lagu yang terdengar tidak jelas. Nah, ini menjadi satu hal yang tidak sempurna ketika melafalkan hurufnya, A, I, U, E, O-nya tidak dilafalkan dengan baik. Saya contohkan misalnya di dalam lagu Indonesia Pusaka misalnya, itu Indonesia tanah air beta. Tulisannya jelas Indonesia. Kalau kita tidak bisa mengartikulasikan dengan baik, bisa jadi nanti terdengarnya tidak Indonesia tanah air beta. Tetapi bisa orang yang mendengar itu akan terdengar Indonesia tanah dan seterusnya. Nah, ini karena orang itu tidak memahami atau tidak mau mengikuti sumber bunyinya. Kalau mengikuti sumber bunyinya, berarti gaya mulutnya juga akan mengikuti. Misalnya kalau A, ya tentu akan rongga mulut kita akan terbuka. Gitu juga kalau O, itu ya seperti itu. Kalau U juga akan muncul begitu ya. Nah, ini harus kita lakukan. Jangan sampai membunyikan huruf apa saja, tapi rongga mulut kita itu malah seperti tidak bergerak. Jelas ini artikulasinya kurang baik. Nah, kemudian yang kedua adalah prasering, atau orang sering mudah menyebutnya adalah pengelompokan atau pemenggalan kata, pemenggalan kalimat. Ini menjadi penting juga karena menyangkut dengan arti lagu itu. Kalau menggal kalimatnya, memotong kalimatnya tidak tepat, ini juga akan menjadi hal yang berbeda artinya. Maka pemenggalannya harus tepat dan ini harus dilakukan sebelum orang itu bernyanyi. Jadi ketika berlatih ini sudah harus dipaskan. Ini penggalannya di mana, disesuaikan dengan nadanya. Jangan sampai memenggal kalimatnya itu asal-asalan. Ketika asal tidak sesuai, ya tentu nanti artinya menjadi berbeda. Nah, kemudian yang ketiga adalah ekspresi, mimik dan gestur. Ya, raut wajah, gerak tubuh saat bernyanyi ini menggambarkan keberhasilan seseorang di dalam mengungkapkan isi lagu itu. Kalau lagu yang dibawakan seperti tadi di atas itu lagunya Gus Aldi itu kan menggambarkan kebahagiaan karena terlahir ke dunia ini seseorang yang sangat didambakan. Nah, maka ekspresinya menyambut kebahagiaan, menyambut kelahiran orang yang dibanggakan, tentu ekspresinya, ungkapannya adalah senang. Maka raut wajahnya akan lebih banyak tersenyum karena senang, karena bahagia. Nah, begitu juga ketika membawakan lagu yang sedih, membawakan lagu yang berlatar belakang kesedihan, tentu gerak tubuhnya juga akan lebih sedikit dilakukan daripada lagu yang berlatar belakang senang atau kebahagiaan. Karena
mudahnya itu kalau orang sedang sedih itu ya tidak banyak aktivitas yang mencolok, geraknya itu lebih pelan. Berbeda ketika orang sedang bahagia. Nah, ini juga menjadi hal yang tidak boleh ditinggalkan oleh seseorang yang berkarya musik, terutama bagi seorang penyanyi ketika akan membawakan lagu, agar menghasilkan karya yang terbaik tentunya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, terakhir kali ini nanti Pak Guru juga akan berusaha nih menyajikan sebuah lagu, sebuah olah vokal dari penyanyi perempuan Muslim, lagunya juga lagu religi, masih sama, sangat populer lagu ini. Tujuan Pak Guru nanti di akhir pelajaran ini, kalian bisa melakukan pengamatan. Mengamati lagu, kemudian mencari perbedaan jenis suara atau vokal laki-laki dengan vokal perempuan. Dengan pengelompokan tadi itu, kalau suara tinggi laki-laki ada 3, apa saja? Ada tenor, bariton, bass, kemudian suara perempuan juga dikelompokkan menjadi 3, yaitu sopran, mezzo-sopran, dan alto. Nah, itu nanti bisa kalian pahami ketika sudah menyaksikan pemutaran atau penayangan 2 lagu yang berbeda tadi. Dengan harapan setelah memahami ini, kalian akan lebih bisa memahami, lebih bisa mempelajari bagaimana caranya mempersiapkan penampilan atau mempersiapkan bernyanyi agar menghasilkan karya penampilan yang baik tentunya. Baik anak-anak sekalian, Pak Guru kira pertemuan kali ini saya cukupkan. Sekali lagi, nanti hasil lengkap atau materi lengkap ini nanti akan kita pelajari kembali, akan kita lengkapi pada sesi pertemuan tatap muka. Mudah-mudahan setelah pertemuan berikutnya, harapan kita semuanya kita sudah bisa pertemuan tatap muka, sehingga nanti akan bisa lebih jelas lagi, lebih gamblang lagi kita pelajari materi-materi kita, khususnya pada pelajaran seni budaya pada bab menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita akhiri pertemuan kita dengan bersama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.